Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat subscriber yang berada di Jawa Tengah. Beliau menceritakan sebuah kisah misteri tentang rumah makan yang menggunakan pesugihan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2005 yang lalu, yang mana Bang Pendi, tetangga dari Domi yang mengirimkan kisah ini, mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Jadi, kisah ini dialami oleh Bang Pendi. Bang Pendi ini adalah tetangga dekat dari Domi. Rumah mereka berjarak cuma 4 rumah. Nah, di sini di tahun 2005 itu Bang Pendi yang bekerja sebagai buruh pabrik dan istrinya sebagai tukang masak di sebuah rumah makan yang baru buka di tahun 2005 itu. Nah, memang istri dari Bang Pendi ini dikenal warga setempat memang jago masak. Setiap ada acara hajatan, acara yasinan, istri dari Bang Pendi ini sering diminta untuk memasak hidangan untuk disajikan. Jadi begitu rumah makan ini dibuka, beberapa warga yang ada di sana, di sekitar tempat rumah makan ini dibuka, direkrut untuk menjadi karyawan, mulai dari pelayan dan tukang masak. Di sini termasuk istri dari Bang Pendi. Nah, singkat cerita, di tahun 2005 ini, warung makan yang begitu buka, ya, tidak terlalu ramai karena ada beberapa alasan. Yang pertama, harga yang dijual di rumah makan ini cukup mahal, yang standarnya di sini diibaratkan nasi dengan lauk rendang. Di tempat lain, di warung-warung sekitar rumah makan ini berdiri, banyak warung-warung kecil yang menjual makanan serupa, itu hanya dijual dengan harga 12.000. Namun di rumah makan tempat istrinya Bang Pendi bekerja ini dijual dengan harga 16.000. Harga yang selisih cukup jauh membuat rumah makan ini sepi. Orang bilang, ngapain beli di situ? Ya, selisih harga 4.000 rupiah. Mending 4.000-nya dibelikan jajanan lain. Nah, itulah penyebab dari rumah makan ini sepi. Nah, sekitar 3 bulan rumah makan ini berdiri. Ya, hanya ada beberapa orang lah yang belum tahu kalau rumah makan ini harganya mahal, mampir untuk membeli. Namun setelah membeli, orang-orang yang membeli ini nggak datang lagi. Bukan karena cita rasa masakan yang nggak enak, tapi karena harganya mahal. Ya, jadi rumah makan ini memang berdiri di tempat yang sangat strategis, di pinggir jalan utama. Dan di sekeliling atau di pinggiran rumah makan ini, di pinggir jalan itu, banyak sekali warung-warung kecil yang menjual makanan. Di situ ada warteg, di situ ada warung bakso, dan ada beberapa toko kelontongan. Nah, istri Bang Pendi yang bekerja di sana, setiap pulang ke rumah bertemu dengan Bang Pendi itu menceritakan ya, kegiatan apa saja yang dilakukannya pada hari itu di tempat kerjanya. Dan dia juga sering mengeluh, apa karena masakanku ya Pak nggak enak, karena setiap orang yang datang beli ya nggak mau balik lagi.
Bang Pendi mengatakan ya bukan karena masakan kamu nggak enak. Orang-orang bilang ya, tetangga-tetangga kita yang pernah belanja di sana tuh bilang masakan kamu enak kok, sama seperti biasa. Tapi orang tuh nggak mau beli lagi karena harganya tuh nggak masuk akal. Lebih baik beli di warung sebelah ya, dengan lauk yang sama, ya, dengan ya rasa nggak jauh beda, harganya jauh banget bedanya. Jadi ya, istri Bang Pendi juga merasa bersalah karena dia tukang masak. Namun di sini bos dari pemilik rumah makan ini sama sekali tidak mau menurunkan harga makanannya. Dengan beberapa alasan, dia bilang sewa tempat mahal, karyawannya banyak, tempatnya juga eksklusif. Nah, istri Bang Pendi juga nggak bisa terlalu banyak protes ya. Dia cuman karyawan. Ya, pemikirannya cuman begini. Ya mau laris, mau enggak, toh juga gajinya segini-gini aja. Selagi masih digaji, ya jalanin aja. Bang Pendi juga mengatakan hal yang serupa kepada istrinya. Ya udahlah Bu, kamu jalanin aja lah. Ya, mudah-mudahan nanti ramai. Toh juga baru 3 bulan buka. Jadi singkat cerita di sini, ya setelah sekitar 1 tahun rumah makan ini berdiri, ya situasinya masih sama. Kalau orang nggak tahu kalau tempat ini harganya mahal, tuh orang mampir karena memang tertarik lah dengan bangunan yang cukup mewah, terlihat seperti semi-semi restoran lah. Ya. Orang tertarik untuk mampir, tapi setelah mampir orang tuh nggak balik lagi karena harganya mahal. Nah, setelah 1 tahun buka, tiba-tiba bos dari pemilik rumah makan ini menutup sementara tempat usaha tersebut. Rumah makan itu tutup. Kurang lebih sekitar 1 bulan. Dia mengatakan dia mau pulang kampung karena sudah lama sekali nggak pulang kampung. Nah, jadi istri Bang Pendi pun libur lah 1 bulan. Setelah 1 bulan libur, warung makan ini pun dibuka. Tapi di sini ada beberapa peraturan yang cukup aneh menurut istri Bang Pendi. Nggak sama dengan setahun yang lalu. Yang biasanya begitu sayur-sayuran, daging yang untuk diolah menjadi lauk untuk dijual di rumah makan itu, begitu sampai dari pasar, seluruh tukang masak yang ada di sana, ada 4 orang termasuk istri Bang Pendi, itu langsung boleh ya membersihkan daging, memotong-motong sayuran, boleh langsung diolah. Namun di sini berbeda. Ketika bos ini sudah pulang kampung, ada sebuah peraturan ketika semua barang itu datang dari pasar ya, sayur-sayuran, daging, itu sama sekali tidak boleh dibuka dulu, tidak boleh diolah sebelum bos pemilik rumah makan ini ya, mengambil satu persatu atau sedikit demi sedikit seluruh barang belanjaan itu ya, seperti bawang diambil 1, tomat diambil 1, cabai diambil 1, begitu juga dengan ikan dan daging ya, diiris kecil-kecil, diambil satu persatu, dimasukkan ke dalam ya seperti nampan kecil lah dan disimpan. Nah, yang kedua, ada sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat ya, seperti kendi minum lah. Namun atasnya itu dibungkus kain hitam dan si bos mengatakan kepada seluruh karyawan, terutama ya karyawan atau tukang masak yang ada di dapur, bos itu mengatakan jangan sekalipun kendi ini dipindahkan apalagi dibuka. Nah, jadi istri Bang Pendi yang cukup aneh lah ya dengan beberapa peraturan dan perilaku dari si bos ini, yang tadinya dia tuh orangnya woles-woles aja ya, sering ke dapur, mantau lagi masak, cerita-cerita ya, kadang-kadang juga bantuin ngiris bawang ya, nyuci daging. Namun setelah ya ada peraturan baru ini, begitu barang-barang dari pasar datang, dia langsung masuk ke dapur ya, nggak ngomong-ngomong lagi, nggak ngobrol-ngobrol lagi, langsung ngambil beberapa item yang ada di sana ya, diambil sedikit demi sedikit, disimpan, lalu pergi. Dia nggak pernah lagi ke dapur, dia cuma duduk di meja kasir. Nah, setelah ya beberapa kejanggalan lah yang dirasakan oleh istri Bang Pendi, di sini warung makan itu mulai ramai. Yang tadinya kalau sehari itu ya boleh dikatakan cuma 30% lah masakan yang ada di warung makan itu terjual, sisanya itu mubazir. Jadi setelah ada peraturan aneh, setelah bosnya ini pulang dari kampung ya, warung makan itu mendadak ramai sekali. Bahkan yang tadi orang-orang yang mengatakan kalau ngapain makan di situ, harganya mahal, nah orang-orang itu pun makan di sana.
termasuk beberapa tukang ojek yang mangkal di dekat rumah makan itu. Nah, Bang Pendi juga heran, bertanya kepada istrinya, loh kok itu tukang ojek yang mangkal di dekat rumah makan kamu dapat duit dari mana? Setiap hari ya makan di sana, kan harganya mahal. Iya Pak, nggak tahu, aku juga nggak tahu. Padahal ya, kalau makan di tempat, untuk satu orang itu ya kurang lebih sekitar 25.000. Itu cuma minum es teh manis, nggak pakai nasi tambah. Kalau pakai nasi tambah, ya bisa lebih dari 30.000. Nah, Bang Pendi pun heran, kok bos kamu penglarisnya bagus banget ya? Hus, apa sih, kata istri Bang Pendi ya, nggak boleh lah ngomongin orang kayak gitu, seuzon. Dari mana sih bapak tahu kalau bos pakai penglaris? Aku yang di sana aja nggak tahu kalau bos itu pakai penglaris. Ya, padahal sebenarnya di sini istri Bang Pendi ini sudah tahu lah dari beberapa peraturan, dari ya tingkah si bos ini. Untuk apalah sebenarnya bawang diambil satu ya, semuanya diambil sedikit-sedikit itu disimpan ya, pastilah pasti digunakan untuk penglaris. Namun istrinya Bang Pendi nggak mau juga ya menimbulkan asumsi dan jadi gosip karena dia bekerja di sana. Dia membantah semua pemikiran dari Bang Pendi. Ya udahlah Pak, biarin aja, kalau bos juga pakai penglaris ya biarin aja, yang penting aku kerja di sana digaji. Oh iya juga lah ya, kata Bang Pendi. Ya udah, singkat cerita, di sini sekitar 2 tahun berjalan. Istri Bang Pendi yang tadinya masih menjadi tukang masak lah ya dengan 4 orang temannya. Nah, di tahun kedua ini si bos meminta istri Bang Pendi ini ya, menjadi pengawas di dapur. Dia nggak perlu masak lagi. Dia cuman mencatat apa aja yang perlu dibelanjakan, ya, apa aja yang perlu dipersiapkan dan mengawasi teman-teman yang ada di dapur, mencicipi masakan sebelum dihidangkan. Ya karena memang istri Bang Pendi ini lebih senior lah dari 3 orang temannya, dan mereka pun 3 orang teman istri Bang Pendi ini setuju-setuju aja. Yo, Ayu layak lah untuk jadi pengawas kami juga bisa belajar banyak. Kalau Ayu ikut masak, ya kami nggak bisa belajar. Tapi kalau Ayu ngawasin kami yang masak, kalau kurang rasanya, kami bisa bertanya apa yang kurang. Nah, jadi di dapur ini situasinya sangat kondusif. Ya, pekerja yang ada di sana tuh baik-baik saja. Ya, mereka masak sambil cerita-cerita dan sedikit bergosip lah. Ya, menceritakan apalagi lah kalau bukan gerak-gerik dari si bos yang mencurigakan. Salah satu tukang masak yang ada di sana, istri dari teman Bang Pendi, menanyakan kepada istri Bang Pendi ini, yuk sebenarnya untuk apa sih bos setiap pagi ngambil bawang 1, cabai 1, tomat 1, daging juga diambil sedikit-sedikit, mentah lagi. Nah setelah dia ambil baru boleh kita olah. Istri Bang Pendi cuma menjawab, ya nggak tahu lah apa yang dia buat, terserah dia lah, barang-barang dia. Ya mungkin dia diambil sedikit-sedikit buat stok dia masak di rumah. Jadi ya sambil ngeguyon lah ya, jadi teman-teman yang lain juga ketawa. Ya ngapain ngambil cabai sebatang buat masak di rumah? Ya nggak mungkin lah, pasti ada apa-apanya. Nah istri Bang Pendi pun menutup-nutupi dari teman-temannya, takutnya nanti ya kalau digosipin lebih parah, terdengar sampai keluar, nanti ada apa-apa juga mereka yang berabe kalau dipecat. Nah jadi ya setelah 2 tahun berjalan tempat makan ini, istri Bang Pendi yang kasihan sama suaminya yang bekerja di pabrik. Karena memang Bang Pendi ini memiliki riwayat penyakit asma yang cukup parah. Sedangkan ya, kerjaan Bang Pendi ini pakai shift 3 minggu malam, 3 minggu siang, dan baru 1 minggu libur. 1 minggu full libur. Nah setelah 2 tahun bekerja di rumah makan ini, istri Bang Pendi pun sudah menabung. Setiap dia gajian, dia menyisihkan uangnya untuk membeli emas. Di tahun kedua ini, ya, istri Bang Pendi mengatakan kepada suaminya, Pak, mendingan kamu resign aja dari tempat kerja. Ya, aku kasihan juga ngeliat kamu. Ya, penyakit asma kamu ini makin parah. Apalagi kalau kamu dapat shift malam. Kalau pulang tuh batuk gak berhenti-berhenti, sesak napas. Aku juga yang khawatir, kasihan juga sama anak-anak. Ya aku ada tabungan lah nih sedikit. Ya, lebih baik kamu buka warung kelontongan aja. Nah, bikin gerobak, nanti diisi sembako kecil-kecilan, rokok.
jual kerupuk, jual ciki-ciki, jajanan anak-anak, juga boleh lah kalau mau jual bensin. Nah, karena rumah mereka ini dekat dari tempat makan ini, rumah makan tempat istri Bang Pendi ini, ya cuman berseberangan jalan aja lah, masuk sedikit ke lorong sekitar 100 meter, sampailah ke rumah Bang Pendi dengan istrinya. Nah, kamu jualan aja di samping gang depan rumah makan itu, kan ramai itu Pak. Apalagi kalau orang lagi ngantri, ya sampai rame panjang. Ya mana tahu mereka butuh rokok, mereka butuh bensin, bisa beli sama kamu. Ya, Bang Pendi juga sudah merasa dirinya ini udah nggak muda lagi. Pada saat itu usianya sekitar 48 tahun. Dia menerima tawaran dari istrinya. Dia berhenti dari tempat kerjanya dan mulai membuat gerobak kecil. Nah, setelah gerobak selesai, ditaruhlah pas di pinggir jalan, berseberangan dengan rumah makan tempat istrinya bekerja. Ya, diisilah di situ. Apa yang dikatakan istrinya diisilah sembako dikit-dikit. Ya, dia jualan minyak juga dan 2 minggu jualan. Bang Pendi merasakan hal yang paling membosankan dalam hidupnya, karena selama 2 minggu kerjaan dia cuma melihat ya, orang warawiri di depan warungnya. Melihat kalau siang itu dari jam 10 ya, sampai jam 3 sore antrian yang sangat panjang di rumah makan tempat istrinya kerja. Sampai-sampai tukang parkir yang ada di sana tuh ada 3 orang untuk ngurusin mobil, untuk ngurusin motor. Biar mobil-mobil yang ada di sana itu yang parkir di pinggir jalan itu nggak sembarangan, nggak bikin jalan itu macet. Nah, selama 2 minggu ya Bang Pendi cuman ngeliatin aja. Orang-orang tuh nggak ada tertarik untuk membeli barang dagangan Bang Pendi. Ya, sekitar 3 minggu berlalu. Bang Pendi yang sehari-harinya kalau nggak tidur dia ngisi TTS. Seperti itu aja lah, karena pada siang hari sangat sepi sekali. Begitu juga malam. Malam palingan ya adalah 1-2 orang mampir, kalau nggak beli bensin ya beli rokok. Nah, apa yang dialami oleh Bang Pendi ini ternyata bukannya Bang Pendi aja yang ngalami. Hampir seluruh pedagang yang ada di sekitar rumah makan itu pun sama. Yang tadinya sebelum rumah makan ini buka, ya, adalah beberapa toko-toko kecil yang menjual makanan juga. Itu ramai sekali. Ya, tukang ojek mangkal di sana, makan di sana. Orang-orang kantor makan di sana. Tapi setelah rumah makan ini ramai, ya, seluruh pedagang yang ada di sekitaran situ tuh sepi sekali. Bahkan beberapa rumah makan yang ada di sana lebih memilih untuk tutup. Karena ya mereka nggak mau barang dagangannya atau lauk makanan yang dijualnya itu cuman dilalerin aja, ya sampai basi, nggak ada yang beli. Mereka memutuskan untuk tutup. Disinilah warga sekitar ini menaruh kecurigaan dengan rumah makan tempat istri Bang Pendi bekerja. Ya, mereka mengatakan kalau penglaris yang digunakan rumah makan ini sudah keterlaluan, menutup rezeki orang yang ada di sekitar, merugikan warga. Nah, jadi mereka ini sebenarnya ingin mengusut, ingin mencari tahu ya, penglaris apa yang digunakan. Karena ya sampai berdampaknya sangat buruk sekali untuk pedagang-pedagang kecil yang ada di sana. Nah, karena Bang Pendi ini ya sangat dekat dah dengan warga kampung situ, ya boleh dikatakan orangnya gaul lah. Jadi orang-orang kampung itu, pedagang-pedagang yang ada di sana yang sudah merasa dirugikan itu ya sering nongkrong di warung Bang Pendi. Cuman sekedar untuk memperhatikan rumah makan yang ramai sambil bercerita. Pen, cobalah kamu tanya sama istri kamu. Istri kamu kan kerja di dapur. Coba tanya sama dia, penglaris apa yang digunakan bosnya sampai parah banget seperti ini. Kamu juga ngerasa lah dagang pas di depan rumah makan ini. Ada nggak orang yang dari rumah makan itu tiba-tiba mampir ya untuk sekedar beli rokok sebatang atau ngisi bensin? Bang Pendi mengatakan ya selama aku jualan di sini nggak ada yang beli. Jangankan ada yang beli, orang lewat aja di depanku seolah-olah tokoku ini nggak ada, cuma melengos aja. Di sini ya Bang Pendi juga merasa loh, iya ya seperti ada yang aneh. Tapi udah aku tanya, ya sempat aku tanya sama istriku, bos kamu tuh pakai penglaris apa bisa ramai kayak gitu? Tapi istriku bilang ya nggak ada penglaris apa-apa, normal-normal aja.
Tapi aku nggak percaya. Besok lah ya, aku tanya lagi sama istriku. Aku suruh dia cari tahu. Pasti ada yang nggak beres. Nah, singkat cerita, setelah istri Bang Pendi pulang ke rumah, Bang Pendi langsung menutup warungnya. Dia langsung menghampiri istrinya, menanyakan, "Bu, cobalah kamu cari tahu. Ya, penglaris apa yang dipakai sama bos kamu? Ya, banyak lah ya tetangga-tetangga kita yang dagang, ya, ngeluh sama aku, suruh aku nanya sama kamu. Cari tahu lah Bu, penglaris apa. Karena setelah warung makan tempat kamu kerja ini ramai, imbasnya tuh sangat parah sekali. Ya, bahkan aku juga merasa jualan di depan toko kamu ini ya seperti kambing conge, nggak ada yang beli, sepi sekali ya. Kalau kayak gini terus, ya aku bosan. Lebih baik kita tutup aja lah usaha kita, warung ini kita tutup aja lah." Nah, di sini istri Bang Pendi mengatakan, "Yo janganlah Pak, modal yang kita keluarkan sudah cukup banyak. Ya udahlah, kita jual aja lah gerobaknya sama isi-isinya kita jual. Ya paling rugi dikit Bu, daripada diterusin juga Bapak bosan. Ya, duduk tiap hari cuman ngitungin mobil lewat, ngisi TTS, tidur, ya gitu-gitu aja. Bapak juga nggak enak lah sama kamu. Uang yang kamu hasilkan kerja dari subuh-subuh sampai sore habis nggak karuan. Ya mending kita belikan yang lain." Ya, Bang Pendi mengatakan itu. Nah, disinilah istri Bang Pendi baru menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah makan tersebut. Ya, diceritakanlah kalau tingkah laku dari bos pemilik rumah makan ini sudah aneh. Setiap barang dagangan diambil dikit-dikit. Ya. Terus juga Pak, di dalam dapur itu ada kendi yang terbuat dari tanah liat. Tutupnya dibungkus kain hitam dan kami dipesankan, jangan pernah sekali-kali untuk membuka kendi itu. Ya, jangan pernah sekali-kali untuk memindahkan kendi itu. Jadi ya kendi itu di situ-situ aja. Kami nggak berani deket ya. Kalau deket juga merinding. Ya, kayak ada yang aneh di dalam kendi itu. Nah, Bang Pendi mengatakan kepada istrinya, "Apa aku bilang? Aku udah dari awal curiga kalau bos kamu itu pakai penglaris, tapi kamu nggak percaya. Ini aku cerita sama bapak, tapi bapak jangan cerita sama tetangga-tetangga yang lain. Aku nggak enak nanti kedenger sama bos aku yang diomelin. Ya udahlah, yang penting bapak tahu." Nah, jadi gimana Bu? Warung kita ini mau diterusin apa kita jual aja? Nah, ibu ikut aja lah kemana bapak maunya. Mau diterusin ya monggo, kalau enggak ya carilah pembelinya. Bang Pendi mengatakan, "Ya nggak apa-apa lah, kita cobalah 1 bulan lagi ya Bu. Kalau 1 bulan nggak ramai, Bapak cari siapa yang mau nerusin warung kita. Kita jual seisi-isinya." Nah, jadi ya, Bang Pendi pun sudah tahu kalau rumah makan tempat istrinya bekerja ini ada sesuatu yang cukup misteri, sesuatu yang disembunyikan. Namun ya, Bang Pendi mengikuti apa yang dikatakan istrinya. Tidak menceritakan kepada orang lain, cukup dirinya aja lah yang tahu. Jadi teman-teman Bang Pendi ini datang lagi ke warungnya. "Gimana Pen? Ada nggak informasi dari istri kamu? Ya, penglaris apa yang dipakai bosnya?" Ya, Bang Pendi mengatakan, "Ya nggak ada apa-apa ya, seperti warung-warung biasa aja lah. Mungkin sudah rezekinya di situ. Ya mungkin kalau kita sepi dagang di sini, ya mungkin nggak rezeki kita." Nah, mendengar penjelasan dari Bang Pendi ini, teman-teman yang ada di sana yang menanyakan kepada Bang Pendi ini pun ya terlihat raut wajahnya itu kecewa, nggak sesuai lah ya, jawaban yang disampaikan Bang Pendi ini dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi kamu nggak sepaham nih sama kami kalau rumah makan itu pakai penglaris. Yo, aku juga nganggap sama kayak kalian. Ya, rumah makan itu nggak normal, rumah makan itu pakai penglaris. Tapi aku nggak bisa memastikan benar apa enggaknya, karena sudah aku tanya sama istriku, orang dalam, orang yang ada di dapur. Ya, istriku mengatakan nggak pakai apa-apa. Nah, jadi singkat cerita di sini, si bos pemilik rumah makan ini memanggil istri Bang Pendi karena dia tahu Bang Pendi berjualan pas di seberang jalan, pas di depan toko mereka. Ya, si bos ini memperingati istri Bang Pendi. Jadi yang jualan di toko kelontongan depan itu suami kamu. Nah, istri Bang Pendi menjawab,
Iya pak, itu suami saya kasihan. Daripada dia kerja malam, ya, karena dia punya penyakit asma, umurnya juga udah gak muda lagi, ya saya suruh aja buka toko kelontongan, mana tahu ada rezekinya. Nah, jadi karena kamu karyawan di sini, saya cuman berpesan, kalau mau jualan, lebih baik cari tempat lain. Jangan pas di depan tempat kita berjualan, pas di depan toko ini tuh jangan. Jangan juga di sekitaran toko ini. Carilah tempat yang lumayan jauh. Nah, istri Bang Pendi pun bingung. Mendengar penjelasan dari si bos, dia pun melontarkan pertanyaan. Loh, kok emang ada apa bos? Kan yang dijual sama suami saya kan gak sama dengan apa yang kita jual di sini. Kita jual makanan, sedangkan dia kan jual bensin, rokok, sembako. Ya bukan masalah itu. Saya kasihan sama kamu. Saya kasihan sama suami kamu. Kalau bisa, kamu pindah aja lah. Cari tempat yang jauh dari tempat ini. Mudah-mudahan warung kelontongan yang dikelola sama suami kamu tuh laris manis. Tapi kalau dia masih berkeras, kalau kamu masih berkeras berjualan di sana, saya pastikan dagangan kamu tuh nggak bakal laku. Jadi si bos itu cuma mengatakan sampai di situ, istri Bang Pendi pun disuruh kembali ke dapur untuk masak. Dengan sebuah pertanyaan yang ada di pikirannya, apa yang dimaksud oleh bos ini? Dia bertanya-tanya di dalam hati, loh kok seperti ada yang aneh. Ya, setelah sampai di rumah, apa yang diceritakan oleh bos ini pun disampaikan kepada Bang Pendi, dan Bang Pendi di sini mengatakan kepada istrinya, ya udahlah kalau begitu caranya, di sini ya aku bisa memastikan kalau bos kamu itu bukan lagi pakai penglaris, tapi pakai pesugihan. Nah, istri Bang Pendi pun marah ya, Pak, nanti dengar sama orang, jadi fitnah, suuzon, nggak boleh seperti itu loh. Kok nggak boleh? Itu kan pendapat aku. Karena mendengar apa yang kamu ceritakan itu sudah aneh. Karena begini, kalau orang yang menggunakan pesugihan, penglaris dagang ini, ya memang seperti itu. Warung-warung kecil yang ada di sekitarnya itu dibabat habis. Nggak bakal laku. Karena apa? Semua ya aura, semua energi yang ada di sana tuh diserap di satu tempat, di satu titik, ya rumah makan kamu. Jadi rezeki-rezeki warung-warung kecil itu tuh pindah ke sana. Yaitu bukan penglaris lagi, itu sudah ilmu hitam. Boleh dipastikan lah kalau itu tuh sejenis pesugihan. Jadi istri Bang Pendi mendengar itu, kamu kebanyakan ngisi TTS, kamu kebanyakan tidur siang, jadi ngelindur, ngaco, nggak baik lah ngomong kayak gitu. Ya, karena dari rumah makan itu juga kita dapat rezeki. Ya terserah kamu lah. Ya, tapi kalau aku bilang, bos kamu itu pakai pesugihan. Coba kamu cek kendi yang ada di dapur. Kenapa nggak boleh dibuka? Kenapa dibungkus kain hitam? Jangan-jangan itu isinya tuyul. Ya, Bang Pendi mengatakan seperti itu, dan di sini ya istri Bang Pendi ini ya mendengarkan apa yang diucapkan suaminya itu masuk di logikanya. Karena memang apa yang dilihatnya itu aneh. Kendi itu jangankan dibuka, dipindahin aja nggak boleh. Nah, untuk apa? Si bos itu setiap pagi ya melarang kami untuk mengolah barang yang datang dari pasar. Ya, nggak boleh diolah sebelum dia mengambil sedikit demi sedikit. Mulai dia berpikir, di hatinya mulai semakin penasaran, dan pada suatu hari istri Bang Pendi ini dengan rasa penasaran ya sangat luar biasa. Ketika teman-temannya sedang beristirahat, selesai masak sekitar jam 1 siang. Ketiga karyawan yang ada di dapur ini, ya karena masakan udah kelar, udah beres-beres, diminta untuk pindah ke depan, melayani untuk ngebungkus nasi, ya, melayani pelanggan yang makan di sana, untuk membereskan piring, untuk mengantar makanan. Karena memang situasinya di jam itu sangat ramai sekali, dan tinggallah istri Bang Pendi sendirian di dapur itu, dan dia di sini ya, dengan rasa penasaran, dengan rasa ingin tahu sebenarnya apa fungsi dari kendi ini, apa isinya. Dia melihat di sekitar nggak ada orang, dan dia memberanikan diri untuk membuka kendi yang sudah dilarang ya. Karena situasi sudah aman, nggak ada orang, nggak ada yang ngelihat lah kalau dia ngebuka kendi itu, dan dia langsung mendekati kendi yang ukurannya
seperti kendi air untuk minum itu, tapi atasnya tuh ditutup kain hitam. Ya. Dia perlahan membuka kain hitam yang diikat oleh benang yang dijalin, ya. Seperti benang 7 warna gitulah, dijalin untuk mengikat kain hitam di atas kendi. Ya. Dengan perlahan dibukanya dan kain hitam itu diangkat. Alangkah terkejutnya di sini istri dari Bang Pendi. Dia melihat di dalam kendi itu terdapat seperti tengkorak anak manusia, tengkorak bayi yang masih belum cukup umur, ya, seperti bayi yang hasil aborsi lah, ya. Terlihat ya kecil sekali, tapi persis seperti tengkorak manusia. Ukurannya tuh ya seperti orang hamil 8 bulan lah, anaknya dikeluarin. Ya, tulangnya seperti itu, masih halus-halus sekali, dan di sini dapat dipastikan itu tengkorak manusia karena bentuk kepala yang kecil itu sudah, ya, berbentuk tengkorak orang dewasa, sama persis lah dengan tengkorak orang dewasa. Dan istri Bang Pendi setelah tahu, dia langsung menutup, mengikat kembali seperti ikatan semula. Nah, dia pun langsung kembali pulang ke rumah. Pada hari itu dia bilang sama bos, nggak enak badan, dia izin minta pulang, dan beliau pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ya, istri Bang Pendi langsung menceritakan kepada Bang Pendi apa yang dia lihat. Nah, Bang Pendi mengatakan kepada istrinya, "Bu, apa aku bilang? Bos kamu itu menggunakan pesugihan dagang, bukan penglaris lagi. Ya udahlah, kalau kamu sudah tahu, kamu berhenti dari sana. Besok kamu minta berhenti, bilang aja lah kamu sakit kek, bilang aja lah ada alasan lah kamu buat." Jadi ya, istri Bang Pendi pun menuruti apa yang dikatakan suaminya. Ya, karena Bang Pendi ini nggak mau ada sesuatu hal yang terjadi kepada istrinya, karena dia paham lah ya tentang orang yang menggunakan pesugihan. Pasti ujung-ujungnya tumbal, karena dia curiga seperti ini. Istri Bang Pendi ini kok diangkat menjadi kepala dapur, ya, nggak perlu repot-repot lagi masak, cuman ngawasin, nyicipin makanan. Takutnya gini, dia dipelihara oleh bosnya dan suatu hari nanti akan dijadikan tumbal. Bang Pendi menjelaskan semua apa yang ada di pikirannya, dan istrinya pun menerima apa yang dipikirkan oleh Bang Pendi ini memang masuk akal. Dan keesokan harinya, istri dari Bang Pendi, beliau langsung menemui bosnya mengatakan berhenti. Si bos juga nggak bisa memaksa, ya, seseorang yang sudah mau berhenti, apalagi istri Bang Pendi ya dari awal ngikut dia di sana sudah 2 tahun lebih. Nah, akhirnya beliau pun diizinkan berhenti, dan pada hari itu, hari terakhir dia masak di situ. Ya, si bos nyuruh dia, "Yaudahlah, karena kamu terakhir di sini, kamu bantulah teman-teman kamu yang ada di dapur masak. Besok kamu sudah bolehlah di rumah, nggak perlu datang ke sini lagi, dan saya coba cari ganti kamu." Jadi setelah dia berhenti, toko kelontongan yang ada di depan warung makan ini, di seberang warung makan ini pun dipindahkan Bang Pendi, dipindahkan jauh dari lokasi itu. Setelah warung itu dipindahkan, memang apa yang dikatakan oleh bos itu benar. Bensin yang 10 liter yang tadinya ya 3 minggu gak habis-habis, bisa dijual Bang Pendi dalam waktu 2 hari. 2 malam saja bensin 10 liter itu sudah habis, dan keuntungannya cukup lumayan. Ya, yang tadinya cuma jual bensin, rokok, jajanan, ciki-ciki, sekarang Bang Pendi sudah berani, ya, menjual kopi, teh. Jadi bikin inilah base camp tukang ojek lah di sana, pangkalan ojek. Nah, jadi setelah usaha Bang Pendi ini mulai berjalan, istrinya yang di rumah aja, ya, sekali-sekali lah pada siang hari bergantian dengan Bang Pendi kalau dia sedang belanja bensin, pergi ke pom bensin ya untuk beli bensin. Istrinya lah yang jaga warung, dan istri Bang Pendi ini yang tadinya kondisi badannya itu ya sehat-sehat saja, sama sekali tidak ada penyakit. Ya, Bang Pendi yang malah sakit-sakitan, dan setelah berhenti dari rumah makan ini, perut dari istri Bang Pendi ini seperti orang hamil. Ya, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Tapi ya, ketika diperiksa ke dokter nggak menemukan ada gejala apa-apa.
Dan istri Bang Pendi ini juga sering merasa kembung. Kalau lagi datang kembungnya itu, ya, perutnya itu sampai besar, urat-urat yang ada di perutnya itu terlihat ya, seperti varises gitu. Nah, jadi karena penyakitnya ini hilang timbul, kadang kempes, kadang buncit lagi, kadang kempes. Bang Pendi pun gak puas dengan hasil pemeriksaan dokter yang pertama dan membawa istrinya ke rumah sakit, dan ternyata dokter mengatakan kalau di dalam perut istri Bang Pendi ini terlihat seperti ada tonjolan. Butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk memastikan itu apa. Apakah itu kista, apakah kanker, apakah tumor. Jadi ya, istri Bang Pendi pun disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun di sini ketika penyakit itu diperiksa, tiba-tiba tonjolan atau seperti ada benda asing yang ada di perut istri Bang Pendi ini menghilang. Penyakit perut yang dialami istri Bang Pendi ini nggak berlangsung lama, ya sekitar 2 bulan lah dia merasakan penyakit itu dan sembuh. Nah, setelah sembuh, istri Bang Pendi ini ya, mengidap sebuah penyakit yang cukup aneh. Sebelah bagian kakinya itu, mulai dari paha sampai ke dengkul, pergelangan kaki sampai ke betis itu tiba-tiba mengecil ya, seperti ya, saraf kejepit gitulah. Namun sama sekali ya, istrinya ini nggak bisa merasakan sakit, nggak bisa merasakan nyilu. Ya kalau saraf kejepit tahulah ya, rasanya sakit gimana gitu kan, sering kesemutan. Tapi di sini nggak. Ya, istri Bang Pendi ini melihat kalau kakinya itu semakin hari besar sebelah, semakin lama semakin kecil, tapi dia nggak bisa merasakan apa-apa. Bahkan kalau dicubit aja kaki ini nggak berasa, tapi dia nggak lumpuh, dia masih bisa berjalan. Nah, penyakit ini ya singkat sekali, dalam waktu 2 minggu perbedaan antara kaki kiri dengan kaki kanan ini sudah terlihat jauh. Nah, Bang Pendi yang sadar kalau penyakit istrinya ini bukan penyakit medis. Dia pun langsung membawa istrinya pergi ke pengobatan alternatif. Pergi ke dukun lah ya. Nah, dukun itu mengatakan kalau penyakit istri dari Bang Pendi ini, beliau mengidap kiriman, seperti terkena santet. Tapi nggak tahu santet apa yang sejenis ini, yang bisa mengakibatkan kaki seseorang tuh mengecil. Dukun itu pun mencoba untuk mengobatinya. Selain berobat ke dukun ini, beliau pun memakan obat-obatan dari dokter. Jadi secara medis pun diobatin, secara tradisional pun diobatin. Namun di sini ya, nasib berkata lain. Setelah penyakit kaki yang diidap oleh istri Bang Pendi, beliau pun meninggal dunia. Wafatnya istri Bang Pendi membuat warga sekitar ini terkejut. Ya, karena warga-warga ini tahu lah, sebelum istri Bang Pendi ini meninggal, beberapa penyakit aneh dihidapnya. Jadi setelah almarhumah dimakamkan, Bang Pendi yang cukup marah ya, karena dia menganggap ya, kematian dari istrinya ini sangat tidak wajar. Dia kembali datang ke dukun yang mengobati istrinya. Dia meminta dukun itu terus terang, sebenarnya apa yang terjadi, apa yang diidap oleh istrinya, penyakit apa sebenarnya. Nah, dukun itu mengatakan, sebenarnya istri kamu itu ditargetkan menjadi tumbal pesugihan, karena istri kamu telah melakukan kesalahan kepada seseorang yang menggunakan pesugihan. Nah, Mbah tahu kalau istri saya menjadi target pesugihan. Kok enggak dari awal kamu tahu? Ya, si Mbah itu kembali mengatakan, sebenarnya saya enggak tahu. Saya enggak tahu Bang Pendi kalau istri kamu itu menjadi target pesugihan. Yang saya tahu, yang saya rasakan, kalau istri kamu itu terkena santet, tapi saya salah. Loh, kok sekarang kamu tahu? Kamu tahu dari mana? Ya, tapi mohon maaf sebelumnya. Setelah saya menceritakan dari mana saya tahu kalau istri Bang Pendi ini meninggal karena tumbal pesugihan, Bang Pendi jangan marah. Abang jangan menuduh saya yang enggak-enggak. Nah, udahlah, jangan banyak cerita. Sekarang kasih tahu saya, dari mana kalau kamu tahu istri saya mati karena tumbal pesugihan? Dukun itu mengatakan, setelah istri Bang Pendi wafat,
saya didatangi oleh ruh dari almarhumah. Dia menceritakan semua. Kalau sosok yang sangat menyeramkan ketika dia sedang tidur datang dan mencekiknya. Dia menceritakan kalau sosok itulah yang sebenarnya dilihat oleh almarhumah istri Bang Pendi yang berada di dalam kendi yang ditutup oleh kain hitam yang terdapat di dapur rumah makan. Jadi dukun ini mengatakan arwah itu menceritakan semua kalau beliaulah menjadi tumbal pesugihan dan Bang Pendi sebenarnya tidak boleh saya kasih tahu karena takutnya nanti terjadi keributan. Dan di sini sosok yang menyerupai istri dari Bang Pendi ini mengatakan kalau dia sudah ikhlas. Dia mengatakan kalau dirinya itu mati bukan karena tumbal pesugihan, tapi mati sudah takdir dari ilahi. Jadi setelah mendengarkan ini, Bang Pendi cuma bisa diam, tertunduk dan meneteskan air mata. Dia cuma mengatakan kepada dukun itu, bagaimana caranya kita menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh bos pemilik rumah makan ini. Dan si dukun meminta waktu. Dia akan melakukan tapa brata lah atau bersemedi lah, meminta wangsit lah dari hodam yang ada di dirinya atau hodam dampingannya, mencari tahu di mana titik lemah atau bagaimana caranya menghentikan pesugihan ini agar tidak memakan korban lagi minimalnya lah toko itu bisa pindah lah dari wilayah mereka. Jadi setelah dukun ini beberapa hari meminta waktu kepada Bang Pendi, beliau pun memanggil Bang Pendi dan disinilah si dukun ini mengatakan kalau bisa kendi yang ada di sana tuh dipecahkan. Nah, jadi Bang Pendi mengatakan, wah kalau itu susah, siapa yang mau mecahkannya? Ya nggak mungkin lah saya masuk ke sana, saya bukan pekerja yang ada di sana. Dan singkat cerita, salah satu pegawai yang ada di dapur itu, salah satu dari 3 orang teman almarhum istri Bang Pendi ini bersedia untuk melakukan hal tersebut. Asalkan benar, setelah kendi itu pecah, orang-orang ini bisa mengungkap pesugihan yang ada di sana. Nah, jadi sang dukun ini mengatakan bukan untuk mengungkap, tapi dengan pecahnya kendi itu, pecah jugalah pesugihan yang digunakannya. Jadi petaka yang akan menimpa pekerja-pekerja yang akan dijadikan tumbal itu akan kembali kepada pemiliknya. Karena rumah atau tempat pesugihan ini sudah kita pecahkan. Nah, jadi orang yang menyanggupi untuk memecahkan kendi yang ada di dapur itu pun melaksanakan tugasnya. Jadi dia seolah-olah nggak sengaja menyenggol kendi itu dan kendi itu pun pecah, jatuh dan seluruh orang yang ada di dapur melihat kalau isi dalam kendi itu sama persis seperti apa yang dilihat oleh almarhumah istri Bang Pendi. Ya terlihat seperti ada tengkorak, bukan anak kecil tapi seperti janin yang masih berusia sekitar 7-8 bulan. Tengkorak kepalanya itu masih sangat kecil sekali tapi sudah berbentuk lah, bisa dikenali kalau itu adalah tengkorak kepala manusia. Nah, jadi ketika si bos ini tahu kalau kendi itu pecah, dia langsung berlari dari depan, dari meja kasir langsung ke belakang. Dia menanyakan, siapa yang memecahkan kendi ini? Dan orang yang ada di dapur mengatakan, kendi itu jatuh sendiri. Gak ada yang memecahkannya dan mereka pun setelah melihat apa yang ada di dalam kendi itu, mereka langsung pulang dan meminta berhenti. Nah, hari itu pun toko yang sedang ramai-ramainya terpaksa ditutup oleh si bos karena bos ini mendapatkan kabar kalau anak pertamanya yang baru dibelikan sepeda motor setelah pulang sekolah ingin berangkat pergi main ke rumah temannya, kecelakaan dan meninggal dunia. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan oleh dukun ini memang benar. Setelah kendi itu pecah, pecah jugalah pesugihannya.
ya, bala atau musibah yang akan menimpa karyawan-karyawan di sana yang sudah ditargetkan lagi untuk dijadikan tumbal pesugihan itu kembali ke pemilik pesugihan, yaitu bos dari rumah makan ini. Anaknya ya sehat walafiat tiba-tiba ya kecelakaan dan meninggal di tempat pas dengan saat kendi itu jatuh. Nah, jadi warga yang tahu kalau rumah makan ini menggunakan pesugihan, ya, dia nggak peduli lah kalau bos ini sedang berduka. Hari itu anaknya baru meninggal dunia, ya, jadi datanglah beramai-ramai ke rumah bos pemilik pesugihan ini. Nah, warga yang melihat kejadian ini pun merasa aneh. Domi pun ada di sana untuk ya istilahnya grebek rumah bos pemilik pesugihan ini karena sudah terbongkar. Ya, mereka aneh karena anak dari bos ini baru meninggal. Tapi di rumah itu sama sekali tidak ada bendera kuning. Sama sekali tidak ada keramaian. Bahkan ya, keluarga dari bos ini sama sekali tidak terlihat sedih. Ketika orang itu rame-rame datang menemui si bos ini, ya, menanyakan, "Loh, bukannya tadi anak kamu mati kecelakaan? Nah, sekarang mana jenazahnya?" Si bos cuma mengatakan, ya, kalau itu salah informasi. Anak saya nggak meninggal, anak saya masih hidup. Nah, di sini warga sama sekali nggak percaya. Nggak mungkin lah. Jelas sekali orang yang memberitahu kalau anak kamu meninggal itu adalah saksi mata, dan saksi mata itu ada di sini. Dia melihat kalau anak kamu itu mati tabrakan. Orang yang menjadi saksi mata itu mengatakan, ya saya nggak mungkin lupa lah dengan anak bos, saya kenal dengan anak bos. Jadi si bos ini mengatakan masih bersikeras kalau itu bukan anaknya dan anaknya masih hidup. Namun di sini si bos ini sebenarnya cuma menutup-nutupi anaknya ini ya, dikuburkan begitu saja. Setelah tahu anaknya meninggal, ya, dibawa ke rumah sakit. Ya, orang rumah sakit lah yang memandikan, dikafankan dan langsung dikuburkan. Dan kuburannya pun nggak tahu di mana. Nah, jadi setelah mereka mendengarkan penjelasan dari si bos, pemilik warung makan yang menggunakan pesugihan ini pun, ya, mereka pulang dengan tanda tanya besar ya, di kepala mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Jelas-jelas saksi mata ada, anak bos itu meninggal dunia, tapi dia tidak mengatakan anaknya meninggal dunia. Nah, salah satu warga mengatakan ya mungkin si bos sudah gila karena dia menggunakan pesugihan, otaknya tuh udah stres, anaknya dikuburin kayak nguburin kucing. Nah, jadi mereka pun ya nggak bisa membuktikan kalau si bos ini menggunakan pesugihan, ya, karena buktinya itu nggak cukup lengkap. Ya, walaupun beberapa orang yang ada di dapur melihat kalau isi gentong itu isinya tengkorak bayi, ya, itu juga belum cukup lengkap. Nah, akhirnya rumah makan ini pun setelah tutup di tengah hari saat ramai-ramainya, dan itu merupakan ya tutup untuk selama-lamanya. Nah, di sini Domi menceritakan kalau apa yang terjadi ya, setelah kendi itu pecah. Warga yang ada di sekitar tahu kalau benar rumah makan ini menggunakan pesugihan. Warung itu pun tutup. Sampai hari ini warung itu tutup dan kejadian-kejadian aneh pun mulai terlihat dari keluarga si bos. Ya, mobil yang digunakannya, yang dibawa oleh seorang sopir, kecelakaan dan membuat sopir itu sempat dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang cukup parah. Anak kedua dari si bos masih berusia sekitar 14 tahun. Pada sore hari nggak sengaja kesentrum di kulkas. Jadi ketika dia buka kulkas, nggak tahulah ada arus dari mana, ada aliran listrik dari mana. Anak si bos ini kesetrum dan meninggal dunia. Nah, disitulah baru si bos ini nggak bisa ngelak lagi karena anaknya meninggal dunia. Disitulah baru ada acara pemakaman yang dihadiri oleh warga setempat. Namun ya, ketika prosesi pemakaman ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Si bos yang anaknya meninggal dunia tuh nggak ikut ke acara pemakaman. Mereka suami istri nggak ikut.
Cuman nenek dari almarhum ya, atau mertua dari si bos inilah yang mengantarkan cucunya ke tempat peristirahatan terakhir, masuk ke dalam liang lahat. Sedangkan ibu dan bapaknya sama sekali tidak terlihat. Nah, jadi setelah kejadian-kejadian aneh yang bertubi-tubi menimpa si bos pemilik pesugihan ini, ya, warga pun sudah mulai menceritakan kalau kekayaan yang dimilikinya itu adalah hasil pesugihan yang menumbalkan istri dari Bang Pendi. Si bos ini pun mulai malu, jarang keluar rumah dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari tempat itu. Nah, jadi bos ini memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya meninggal, anak keduanya meninggal dunia, dan anak ketiganya pada saat itu baru berusia 8 tahun. Mereka bawa pindah. Pindahnya pun malam-malam. Gak ada satu orang warga pun yang tahu kalau si bos itu udah pindah. Cuman heran aja, rumah besar kok orangnya gak keluar-keluar. Apa malu? Apa jangan-jangan mati di dalam? Jadi warga berkumpul lagi. Gimana kalau kita dobrak aja, kita cari tahu. Ya, jangan-jangan mati di dalam, kok gak ada keluar-keluar. Ya, mereka masuk dengan gembok pagar yang terkunci. Ya, mereka dobrak pintu depan, ternyata isi dalam rumah itu sudah kosong. Disitulah warga baru tahu kalau si bos itu udah pindah. Pindahnya pun tidak tahu kemana. Ya mudah-mudahan sajalah si bos itu pindah ke satu daerah, dan di daerah itu dia tidak lagi membuka warung makan dengan menggunakan pesugihan. Karena pesugihan yang dilakukan bos ini sangat merugikan orang banyak. 2 tahun lebih warung itu buka. Orang yang ada di sekitarnya, pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya itu mendapatkan imbas yang sangat luar biasa. Ya, ada yang sampai nutup warungnya karena bangkrut. Ya. Jadi demikianlah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Domi, yang mana kisah ini terjadi di kampung halamannya, dan korban dari pesugihan ini merupakan tetangga dari Domi sendiri. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa mengambil sedikit hikmah dan pelajaran dari kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita Domi. Untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri yang sahabat-sahabat alami, sahabat boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan insya Allah akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada kesamaan nama dalam cerita ini. Semua ini sama sekali tidak disengaja. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.